Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat, merupakan petunjuk yang mesti dibaca, dipelajari, dan diamalkan isi kandungannya agar selalu berada pada jalan kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 9. Selain itu, Al-Quran juga memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya, ia mampu memberikan syafaat kepada siapa saja yang gemar membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Lantas, apa saja bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemberi syafaat agar masuk ke dalam surga. Selain sebagai petunjuk untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, ternyata Al-Quran di hari kiamat akan memberi syafaat kepada pembacanya supaya dapat masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Az-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita selalu membaca Al-Quran, dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang-orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dapat mengangkat derajat manusia di dalam surga. Tidak hanya dapat memberi syafaat agar masuk ke dalam surga, akan tetapi Al-Quran juga dapat memberi syafaat supaya pembacanya dapat diangkat derajatnya di dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, "Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu atau tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Para ulama menyatakan bahwa setiap seseorang membaca satu ayat, maka ia akan dinaikkan satu tingkatan surga sehingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran." Dapat menghindarkan manusia dari hisab yang buruk. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di saat itu kita akan menghadapi proses penghisaban atas amal perbuatan selama di dunia. Orang-orang yang semasa hidup di dunia senantiasa membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga terhindar dari hisab yang buruk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Siapa yang membaca Al-Quran dengan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia.
dan melindunginya dari buruknya hisab amal di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat." Quran Surat Toha ayat 123. Dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dijelaskan, firman-Nya yang berbunyi, "Maka ia tidak akan sesat," bermakna bahwa bila seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasul-Nya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna dari tidak akan sengsara adalah tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti. Sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia ini, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Dapat memberi syafaat kepada orang tua. Tidak hanya bagi orang yang selalu membaca Al-Quran saja syafaat itu diberikan, akan tetapi kepada orang tuanya juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Al-Quran secara khusus, baik ia menghafalkannya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalnya, maka tentunya sangat utama. Dan apabila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membaca lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 4 syafaat yang akan diberikan Al-Quran kelak di hari kiamat. Sungguh begitu mulianya Al-Quran, tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di alam kubur dan tentunya bermanfaat di hari kiamat. Maka dari itu, dawamkanlah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga barang siapa yang istiqomah dengan Al-Quran, ia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.